Halo teman-teman sahabat Tio JB, selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Kali ini sesuai dengan request dan permintaan dari beberapa subscriber, Mimin akan menyajikan fakta dari sebuah negara di wilayah Eropa Tenggara. Tepatnya sebuah negara nan damai di wilayah Balkan. Negara itu bernama Montenegro. Oh ya teman-teman, kalau kalian ingin request negara mana yang ingin dibahas di video selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga menyampaikan lewat Saweria untuk donasi perkembangan channel ini. Kembali lagi ke negara Montenegro. Negara ini merupakan negara mayoritas beragama Kristen namun masih menjalankan hukum-hukum Islam. Kok bisa begitu? Lalu hal unik dan menarik apa yang ada di Montenegro? Mau tahu kelanjutannya? Simak terus video ini sampai selesai. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Negara Montenegro berasal dari dua kata, yaitu Monte yang berarti gunung dan Negro yang berarti hitam. Negara ini awalnya hanyalah sebuah gunung yang dilihat dari jauh berwarna kehitaman karena tertutup oleh lebatnya hutan. Negara Montenegro merupakan negara yang baru saja merdeka pada tahun 2006 silam. Dulunya negara ini bernama Serbia Montenegro. Berikut 9 fakta negara Montenegro. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara Montenegro bernama lengkap Republik Montenegro, dengan presiden sebagai kepala negara dibantu oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara Montenegro memiliki ibu kota yang bernama Kota Podgorica. Negara ini terletak di benua Eropa, tepatnya Eropa Tenggara, dan berbatasan dengan negara Albania di sebelah tenggara, negara Kosovo di sebelah timur, negara Serbia di sebelah utara, dan di sebelah barat ada negara Bosnia Herzegovina. Lalu di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Adriatik. Montenegro memiliki luas wilayah sebesar 13.812 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 621.873 jiwa. Untuk agama, mayoritas penduduk di negara Montenegro beragama Kristen dengan persentase 72,1% beragama Kristen Ortodoks, 3,86% Kristen lain, 19,21% beragama Islam, 3,31% tidak beragama, sisanya memeluk agama yang lain. Untuk bahasa yang digunakan di sini ada bermacam-macam. Namun bahasa resmi adalah bahasa Montenegro. Selain itu juga ada bahasa Serbia, Bosnia, Kroasia, dan Albania yang juga digunakan masyarakat dalam berkomunikasi sehari-hari. Untuk perekonomian di Montenegro bertumpu pada produk pengolahan baja dan aluminium, pengolahan makanan, pengolahan pertanian, dan pariwisata. Untuk mata uang yang digunakan di sini adalah mata uang euro. Negara ramah lingkungan. Fakta unik pertama negara Montenegro adalah negara ini merupakan negara pertama di dunia yang mendeklarasikan sebagai negara ramah lingkungan. Pada tahun 1992, saat masih bernama Yugoslavia, negara ini sudah membuat undang-undang tentang perlindungan lingkungan. Dan sampai saat Montenegro terbentuk, kebijakan ramah lingkungan terus dijalankan hingga saat ini. Terbukti, negara Montenegro menolak adanya pembangkit listrik tenaga batu bara karena asap pembuangannya merusak lingkungan. Selain itu, 9% dari total wilayah Montenegro dijadikan hutan lindung dan menjadikan negara Montenegro menjadi salah satu negara ramah lingkungan di dunia ini. Sinar matahari terbanyak di Eropa. Negara di benua Eropa sebagian besar berada di iklim subtropis dan dingin, sehingga sinar matahari di negara-negara Eropa tersebut sangatlah sedikit. Hanya saat musim panas sekitar 2 hingga 4 bulan saja. Berbeda dengan di Indonesia, negara kita yang iklimnya tropis,
sepanjang tahun negara kita dapat sinar matahari. Tapi hal menarik di negara Montenegro tidak seperti negara Eropa yang lain. Negara Montenegro merupakan negara dengan sinar matahari terbanyak di Eropa. Terdapat kota Bar yang dianggap sebagai kota paling banyak mendapat sinar matahari di benua Eropa. Rata-rata kota ini mendapat 270 hari cerah pada setiap tahunnya. Tidak heran, pantai-pantai di negara Montenegro ini juga sering dikunjungi wisatawan dari negara Eropa yang ingin berjemur matahari daripada jauh-jauh ke negara Asia. Sungai terbersih kedua dunia. Fakta menarik lain dari negara Montenegro adalah negara ini memiliki sungai terbersih kedua dunia setelah Sungai Thames di Inggris. Sungai ini bernama Sungai Tara yang membentang di pegunungan dalam Eropa, tepatnya di pegunungan Montenegro dan Bosnia Herzegovina. Sungai Tara terletak di daerah yang sangat minim polusi udara, sehingga kebersihan airnya sangat-sangat terjaga. Bahkan, sungai ini menjadi sungai yang dilindungi oleh UNESCO sebagai kekayaan alam dan cagar biosfer. Saking bersihnya, sungai ini batuan yang ada di dalam sampai terlihat dari permukaan. Kuil terunik di dunia. Ada hal unik di negara Montenegro ini, yaitu kuil Ostrog. Kuil ini berada di atas lembah Belopavlik dan menjadi salah satu kuil terunik di dunia karena bangunannya berada di dalam gunung batu. Kuil Ostrog ini merupakan salah satu kuil yang paling banyak dikunjungi di dunia Kristen. Kuil ini dipahat di batu dan didirikan pada abad ke-17 oleh Saint Basil. Pastikan kalian teman-teman mengunjungi kuil ini jika berkunjung ke negara Montenegro. Memiliki pantai terpanjang di Eropa. Fakta menarik lain di negara Montenegro ini yaitu negara ini memiliki pantai terpanjang di benua Eropa. Pantai ini bernama Velika Plaza di Ulcini. Panjangnya mencapai 12,5 km dan dinobatkan sebagai pantai berpasir paling panjang di Eropa. Tempat ini bukan hanya untuk berenang, tapi kalian bisa naik kuda, surfing layang-layang, bola pantai, dan bermain bola voli. Pentingnya pemakaman. Hal menarik lain di negara Montenegro adalah pemakaman. Ada apa dengan pemakaman? Di negara Montenegro ini, pemakaman dipandang mempunyai fungsi sosial paling penting. Orang-orang di negara Montenegro ini bisa tidak hadir di dalam upacara pernikahan. Namun, jika tidak hadir di dalam upacara pemakaman, maka bisa diartikan sebagai permusuhan. Hukum darah dibalas darah. Fakta menarik berikutnya di negara Montenegro ini adalah adanya hukum darah dibalas darah. Jika ada saudara atau kerabat dibunuh, maka si pembunuh tersebut boleh dibunuh oleh keluarga korban. Hukum ini pertama kali dibuat pada abad ke-15 pada saat Kekaisaran Ottoman Turki berkuasa di wilayah Balkan. Hukum ini merujuk pada hukum qisas dalam Islam yang ditegakkan oleh Kekaisaran Ottoman. Sampai saat ini, hukum darah dibalas darah ini masih ada, bahkan legal atau diperbolehkan oleh negara. Hukum Islam di Montenegro. Ada hal menarik lain di negara Montenegro, yaitu masih diterapkannya hukum Islam di negara ini. Salah satu yang sangat jelas adalah kebersihan. Islam mengajarkan kebersihan dan tidak merusak alam. Hal ini benar-benar diterapkan di negara Montenegro, bahkan negara ini mendeklarasikan diri sebagai negara ramah lingkungan pertama di dunia. Demikian pula dengan hukum qisas yang juga masih dijalankan hingga saat ini. Pemerintah di negara Montenegro juga mengizinkan para perempuan untuk berhijab. Makanan halal juga wajib tersedia di fasilitas-fasilitas umum seperti di rumah sakit dan lain-lain. Demikianlah 9 fakta negara Montenegro. Negara mayoritas Kristen namun masih menjalankan hukum-hukum Islam. Negara ini juga menyimpan hal unik dan menarik di dalamnya. Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan untuk kita semua. Bagaimana menurut kalian?
Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari Tio JB. Terima kasih telah menonton channel Tio JB. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.